Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah momen yang ini benar-benar bersejarah di Manokwari. Sebuah peristiwa yang bukan cuma tentang kelulusan biasa, tapi lebih dari itu. Ini tentang lahirnya sebuah harapan baru bagi dunia pendidikan di Papua Barat. Coba deh kita lihat suasananya. Benar-benar hikmat dan penuh haru, kan? Ini bukan sekedar upacara wisuda pada umumnya, tapi ini adalah yudisium perdana. Jadi ini adalah proses pengukuhan kelulusan yang sangat resmi untuk angkatan pertama dari sebuah universitas yang betul-betul baru lahir. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin momen ini jadi begitu spesial? Nah, jawabannya itu ada di cerita di balik berdirinya universitas ini. Sebuah kisah tentang transformasi, tentang harapan, dan tentang sebuah awal yang baru. Oke, mari kita mulai dari babak pertamanya dulu. Yudisium perdana itu sendiri. Jadi, kejadiannya itu tanggal 14 Maret 2026. Ada 111 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang secara resmi menyandang gelar Sarjana Ekonomi. Kerennya, mereka ini adalah angkatan pionir yang pertama kalinya lulus di bawah bendera baru, yaitu Universitas Caritas Indonesia. Nah, supaya kita benar-benar paham betapa besarnya arti momen ini, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus lihat gimana sih ceritanya universitas ini bisa terbentuk. Jadi begini, Universitas Caritas Indonesia ini adalah sebuah bisa dibilang entitas baru. Universitas ini adalah hasil dari sebuah penggabungan yang sangat strategis antara dua institusi pendidikan tinggi yang sebelumnya sudah berdiri. Awalnya ada dua institusi. Yang pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Caritas Papua, dan yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mah Esa Manokwari. Nah, keduanya ini bersatu. Penggabungan inilah yang kemudian melahirkan Universitas Caritas Indonesia dan bisa dibilang menciptakan sebuah kekuatan pendidikan baru di Manokwari. Di tengah momen bersejarah ini, Rektor Universitas Caritas Indonesia, Profesor Dr. Robert K.R. Hamar, nggak ketinggalan menyampaikan sebuah pesan. Dan pesannya ini, sangat kuat dan relevan banget untuk para lulusan. Beliau memulainya dengan sebuah tantangan. Beliau menekankan perlunya ada perubahan pola pikir. Pesannya jelas, jangan lagi cuma jadi pencari kerja. Nah, ini dia poin kuncinya. Para lulusan ini didorong habis-habisan untuk jadi wirausahawan. Mereka diharapkan jadi inovator-inovator baru yang nggak cuma cari peluang buat diri sendiri, tapi juga berani menciptakannya untuk orang lain. Dan yang terpenting, semua visi besar ini harus diwujudkan dengan satu cara, memanfaatkan teknologi untuk kemajuan masyarakat luas. Ini adalah panggilan untuk benar-benar jadi agen perubahan di era digital sekarang. Oke, pertanyaannya kan, apakah para mahasiswa ini siap menjawab tantangan sebesar itu? Nah, untuk menjawabnya, coba kita intip pencapaian akademik mereka. Ternyata, hasilnya sangat membanggakan. Totalnya ada 111 sarjana baru. Angka ini bukan sekedar jumlah ya, ini adalah representasi dari gelombang pertama talenta-talenta yang siap membawa nama alma mater baru mereka ke tengah masyarakat. Dan ini dia salah satu bukti kualitasnya. Angka kelulusan tepat waktu mereka mencapai 38,73%. Menurut dekan fakultasnya, angka ini adalah sebuah lonjakan yang signifikan banget kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ini menunjukkan kalau standar akademiknya makin baik. Bukan cuma itu. Ada 13 mahasiswa yang berhasil meraih indeks prestasi kumulatif atau IPK di atas 3,75. Wow, ini nunjukin tingkat keunggulan akademik yang luar biasa dari angkatan perdana ini. Ya, seperti yang ditekankan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak Manuel Lambi, keberhasilan angkatan pertama ini benar-benar menetapkan sebuah standar kualitas yang tinggi untuk Universitas Caritas Indonesia ke depannya. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar? Mari kita lihat dampaknya bagi masa depan Manokwari. Inilah intinya. Manokwari baru saja disuntik dengan 111 pemikir ekonomi baru. Dan sesuai dengan pesan Pak Rektor tadi, mereka ini dididik bukan untuk jadi pencari kerja, tapi justru untuk menjadi pencipta lapangan kerja, menjadi inovator dan pemimpin di masa depan. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Dengan bekal ilmu yang mereka punya dan panggilan untuk berinovasi, kira-kira bagaimana ya 111 sarjana ini akan mengubah wajah kewirausahaan di Papua Barat? Bisa jadi masa depan ekonomi daerah ini baru saja dimulai.